Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Ya, bagaimana kabar kalian, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya, meskipun di tengah wabah yang saat ini menyebar terus. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan materi kita tentang tawadu, ya, rendah hati, ya. Dan materi ini sebetulnya berurutan, ya, satu materi dengan rendah hati, kemudian apalagi hemat, ya, kemudian hidup sederhana. Ini satu rangkaian, tapi kita akan bahas dulu tentang tawadhu. Ini peta konsepnya seperti ini, ya. Kita akan bahas tentang surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Ya, di sini ada peta konsepnya: membaca dan menghafal, memahami makna, ya, memiliki sikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Terus memahami hadis terkait, kemudian mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Dengan kata kuncinya kita adalah Al-Quran, hadis, rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Ini peta konsep yang kalian harus kuasai, ya, untuk memahami ayat di surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Baik, kita bahas dulu yang pertama adalah tawadhu, ya. Kalian bisa lihat di situ ada gambar ilmu, ya, tulisannya ada ilmu menumbuhkan sifat tawadhu. Lihat sebuah biji kacang ini, ya, cambah, dia akan tumbuh, ya, dari hal kecil. Rendah hati itu apa sih, ya? Atau disebut juga dengan tawadhu. Lihat di sini ada padi, ada orang besar dan orang kecil, ini kan, lihat, ya. Pengertiannya apa? Sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi tidak merasa lebih daripada orang lain, itu sikap apa? Sikap rendah hati atau tawadhu. Ya. Orang yang tawadhu itu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang ia miliki itu dibangga-banggakan. Jadi tetap apa adanya, gitu kan. Dan lawan daripada tawadhu adalah takabur, sombong. Ya, lihat di sini ada orang kecil, orang besar. Saya orang hebat. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala melarang sombong. Sangat keras, ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sedikit saja rasa sombong. Ya, ada tulisan tawadhu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri kecuali pada sifat tawadhu. Ini perkataan Urwah bin Al-Walid. Tawadhu, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Ini Imam Asy-Syafi'i dalam Syu'abul Iman, ya. Bayangkan, luar biasa sekali. Tawadhu, lihat sebuah padi ini, padi yang berisi, ya.
semakin berisi semakin nunduk. Tidak sombong. Tentang saya padi banyak buahnya, enggak, mungkin atau enggak, makin merunduk. Semakin merunduk. Ya. Semakin banyak ilmu semakin tawadhu. Ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan di setiap orang berilmu itu ada orang yang maha mengetahui lagi. Jangan merasa kita punya ilmu yang luar biasa. Ya, dua sifat yang berlawanan ya, tawadhu dan takabur. Ini akan berlawanan. Imam Syafi'i mengatakan tawadhu adalah atau merendah diri adalah termasuk akhlak orang-orang yang mulia, sedangkan takabur itu tergolong ciri akhlak yang orang yang hina. Ini luar biasa sekali ya quote-quote-nya. Kemudian, nah perhatikan nih, ikhlas itu ke atas ya. Ikhlas itu ke atas artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu kiri kanan. Kenapa? Karena kiri kanan itu suka membicarakan, menjelekan, memuji, menghina dan seterusnya, itu harus sabar kiri kanan. Kemudian tawadhu, jangan sampai kita merasa sombong. Tawadhu kita ke bawah, lihat ini bawah. Dan kita harus tetap melaksanakan syariat ke depan dengan istiqomah, terus jalan meskipun pelan, istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ya, kita akan baca surah Al-Furqan di sini ya, dan hadisnya yang berkaitan dengan sifat tawadhu tadi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila disapa orang-orang bodoh ya, maka mereka mengatakan ya, mengucapkan assalam, tidak membalasnya dengan kejelekan, artinya begitu ya. Ya, dalam sebuah hadis an Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada orang lain atau seorang tidak menganiaya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Di surat Al-Furqan ayat 63 ya, kita terjemahkan perkata ya. Ya, di sini ya, wa ibadu, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang Maha Pengasih, alladzina, orang-orang yang yamshuna, yang berjalan, yang bekerja alal ardi, di muka bumi, hauna, dengan rendah hati. Selanjutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Wa idza, dan apabila khatabahum, menyapa mereka dengan kata-kata hina, al jahiluna, orang-orang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salam, salaman, salam. Ya, ini ya, orang-orang yang berilmu seperti ini, yang tawadhu seperti ini. Dari yang lain apa? Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibalu tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi itu dengan belaga sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus di bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung. Orang-orang sombong ya seperti inilah ya. Hadis Rasulullah SAW ya, kita terjemahkan lagi. An Iyad bin Hammar, dari Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha, sesungguhnya Allah auha, telah mewahyukan ilayya, kepadaku, an tawadhu, agar kalian bertawadhu,
hatta sehingga la yafkharu, tidak ada yang menyombongkan diri ahadun ala ahadin, satu sama yang lain, wala yabgha, dan tidak ada yang menganiaya ahadun ala ahadin, satu sama yang lain. Rawahu Muslim. Ini hadis tentang tawadhu. Ya. Didiklah dari kalian untuk bersikap tawadhu, jujur dan menerima kebenaran. Ini kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Ya. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke atas, kita sekolah lagi ya. Terkait dengan sikap rendah hati. Wa ibadur rahman. Ya. Ya. Orang-orang yang rendah hati itu ya ketika kita bertemu dengan orang yang orang bodoh gitu kan ya kita tidak usah membalasnya. Misalnya kita ketika dikata-katain, dihina, jelek-jelekan, ya, digibah, biarkan saja, ya. Biasa kan ada seperti itu ya, merasa dirinya benar, sombong terus sampai tidak melihat orang lain itu dengan mata, melihat orang itu dengan dengkul aja gitu kan. Memang bisa melihat dengan dengkul? Enggak. Istilah-istilah aja. Jadi ketika manusia itu merasakan sombong, itu berarti lagi dikuasai oleh nafsunya. Dulu ya ketika iblis itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi makhluk yang paling mulia saat itu sebelum diciptakannya Nabi Adam, ya sangat patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, kemudian penasaran ini apa, ini diteliti satu persatu ya jasadnya Nabi Adam itu. Sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Nabi Adam, kemudian sampai bisa melihat, mengarap dan bisa semuanya lah sempurna lah gitu kan. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk semua malaikat untuk bersujud kepada Adam, menghormati ya Nabi Adam, ya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati, memberikan hormat kepada Nabi Adam. Dan semua malaikat ya kulluhum ya sajidun illa iblis. Kecuali iblis aba wastakbar. Iblis itu ya enggan, menolak untuk menaati perintah Allah dan merasa takabur, merasa paling benar, paling tinggi, sombong iblis ya. Aba wastakbar. Ya. Sesungguhnya iblis itu paham ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis dengan kondisi nafsunya yang lebih banyak menguasai dirinya, akhirnya iblis merasa lebih mulia daripada Adam. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis, mengusir iblis dari surga, kemudian ya hidup ya di muka bumi ini ya sambil menggoda manusia untuk menyesatkan manusia. Maka orang-orang yang bodoh itu kita anggap ya bumbu dalam hidup saja ya. Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mengejek kalian, orang yang menghina kalian, ya, tetap dalam kondisi tenang. Tidak usah dibalas dengan kejelekan lagi. Kalau dibalas, sama-sama bodohnya kita, ya, sama-sama bodohnya. Maka biarkan mereka saja, kita berikan akhlak yang baik, kita tawarkan kepada mereka akhlak yang mulia, ya, seperti itu ya. Jadi jangan kita terbawa emosi juga. Gitu. Kita harus bisa menguasai nafsu kita, kita kalahkan nafsu kita munculkan akhlak yang mulia. Di sini ya. Hadisnya auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Jadi supaya tidak merasa dirinya itu menyombongkan diri atas yang lainnya. Misalkan kalian gini, kalian misalkan teman kalian pintar dalam satu hal. Misalkan dari matematika pintar, fisika pintar, bahasa Arab jago, ya. Di hafalan oke misalkan. Tapi kadang menghina temannya atau melihat temannya itu tidak boleh ya. Bisa matematika, temannya tidak bisa, ya ajarin matematika supaya sama-sama bisa. Meskipun nanti hasilnya tidak akan sama ya. Tetap
yang lebih bisa itu pasti akan lebih tinggi nilainya seperti itu. Tapi ya, bekerja sama, membantu supaya sama-sama bisa setara dalam masalah ilmu, ya itu lebih baik daripada saling menghina dan seterusnya. Ya, maka kita seorang muslim harus benar-benar menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Ini sudah cuma perkata ya, mudah insyaallah dipahami. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Oh, mentang-mentang saya gagah, saya punya harta, saya punya kekuasaan, santai melihat orang lain, kamu siapa dan itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa melewati bumi, tidak mungkin bisa menembus bumi. Lantah rekol ardo, tidak akan menembusi bumi, tidak akan mampu. Ya, ini terkait dengan orang, misalkan orang yang mampu melewati bumi ke ujung dunia tidak akan sampai. Ya. Ya, jelas tidak akan sampai. Ini menunjukkan ayat ini menunjukkan innaka lan takhriqal arda, tidak akan menembusi bumi, tidak akan sampai menembusi bumi. Walan tablughu jibal, tidak akan bisa menyamai gunung meskipun setinggi apapun kamu. Ya, itu luar biasa. Ya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mau berlagak sombong, silakan aja kalau mampu menembusi bumi. Ya. Bor aja bumi sana sampai tembus ujungnya, tidak akan bisa. Ya. Itu adalah maksudnya tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau ikut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tadi perkata sudah disampaikan di awal, hadis Muslim. Dan yang terakhir, didiklah diri kita untuk menjadi bersikap tawadu, jujur dan menerima kebenaran. Ya, kita harus terimalah kebenaran dari orang lain. Kalau itu benar kita terima. Kalau salah, kita cari solusi yang terbaik supaya semua itu menjadi benar. Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah agar kita menjadi orang yang tawadu, jujur dan menerima kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.